Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hijrah di awal itu sangat luar biasa. Tapi menjaga konsistensi, wah, itu tantangan yang sesungguhnya. Aku juga sempat naik turun dan hampir menyerah. Awal hijrah, tiap hari rasanya semangat banget. Rasanya kayak hidup punya makna baru. Semuanya terasa manis. Tapi lama-lama, rutinitas bikin kendor. Pernah seminggu penuh aku malas kajian dan jadi overthinking. Apa aku gagal? Apa hijrahku cuma euforia sesaat? Suatu malam aku baca catatan lamaku yang tertulis hijrah bukan tentang seberapa cepat, tapi seberapa teguh. Kalimat itu bikin aku sadar, konsistensi dibangun dari kebiasaan kecil, bukan ledakan semangat. Yang Allah nilai bukan seberapa wah awal kita, tapi seberapa kuat kita bertahan saat semangat mulai redup. 3 hal yang sangat menolong aku. Yang pertama, jurnal harian. Catatan amalan dan rasa syukur, sekecil apapun, kadang kita ngerasa jauh dari Allah. Padahal, cuma lupa menghitung nikmat. Yang kedua, lingkungan positif. Temukan circle yang saling mengingatkan. Iman itu naik turun, dan teman yang baik bisa jadi charger terbaik. Yang ketiga, doa rutin. Minta kekuatan agar hati tetap dijaga, karena hati itu milik Allah, dan cuma Dia yang bisa meneguhkannya. Nggak harus sempurna, yang penting berulang. Kadang kita jatuh, itu wajar. Yang penting, jangan berhenti bangkit. Allah lebih melihat usaha daripada hasil yang instan. Bahkan, kalau kamu cuma bisa bilang, "Ya Allah, aku pengen istiqomah," itu pun sudah doa yang luar biasa di matanya. Kadang kita lupa, perjalanan hijrah itu bukan lomba cepet-cepetan yang jadi sempurna. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang penting bukan siapa yang paling cepat berubah, tapi siapa yang tetap bertahan walau udah sering goyah. Dalam Al-Quran, Allah nggak pernah minta kita jadi manusia tanpa salah. Tapi Allah sayang banget sama hamba yang terus kembali. Jadi kalau suatu hari kamu ngerasa jauh, jangan malu untuk balik lagi. Balik ke sholat, balik ke doa, balik ke Allah. Dia nggak akan bilang, "Kamu telat," tapi justru menyambutmu dengan lembut. Banyak dari kita capek bukan karena beratnya ujian, tapi karena kita berjuang sendirian. Makanya, jangan lupa libatkan Allah dalam setiap langkah. Katakan, "Ya Allah, aku nggak kuat kalau tanpa Engkau." Kalimat sederhana itu bisa jadi kunci ketenangan luar biasa. Kadang Allah sengaja biarin semangat kita turun, bukan karena Dia marah, tapi supaya kita belajar sabar. Belajar kalau istiqomah itu bukan soal kuatnya kita, tapi soal seberapa sering kita mau minta dikuatkan. Jadi kalau lelah, istirahatlah di dalam doa, bukan mundur dari perjuangan. Dan ingat, hijrah itu bukan cuma soal pakaian atau tampilan luar, tapi juga soal memperindah hati. Percuma tampil syar'i kalau hatinya masih mudah iri, masih gampang menghakimi orang lain. Jadi, yuk fokus bukan cuma pada perubahan yang terlihat, tapi juga perubahan yang dirasakan. Hati yang lebih tenang, lebih lembut, dan lebih dekat sama Allah. Kamu tahu nggak, istiqomah itu bukan cuma soal kuatnya iman, tapi juga tentang seberapa sabar kita menghadapi diri sendiri. Kadang yang paling susah bukan melawan godaan dari luar, tapi melawan rasa malas, rasa nggak pantas, dan pikiran, "Aku nggak cukup baik." Padahal, Allah nggak pernah minta kita jadi sempurna. Dia cuma pengen kita terus berusaha meskipun pelan. Aku dulu juga sering banget ngerasa nggak pantas. Kayak, aku masih banyak salah, masih suka lalai, masih jauh dari kata baik.
Tapi ternyata rasa nggak pantas itu justru tanda hati kita hidup. Tanda bahwa kita masih punya rasa ingin berubah. Dan setiap kali perasaan itu muncul, aku belajar buat bilang pelan-pelan, "Ya Allah, aku tahu aku belum baik, tapi aku nggak mau berhenti berusaha." Itu kalimat sederhana, tapi rasanya menenangkan banget. Dalam hidup ini, Allah nggak lihat siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang nggak berhenti melangkah. Karena kalau Allah pengen, dia bisa banget bikin kita langsung istiqomah total tanpa ujian. Tapi justru lewat naik turunnya iman, itulah kita belajar makna sabar, makna tawakal, makna syukur. Allah tuh maha lembut. Dia nggak marah kalau kita lambat. Dia cuma sedih kalau kita berhenti mendekat. Aku pernah baca satu nasihat indah. Kalau kamu capek di jalan hijrah, itu wajar. Tapi jangan balik ke jalan yang dulu cuma karena capek. Kayak orang yang naik gunung, kalau lelah boleh berhenti, tapi jangan turun. Istirahatlah di doa, charger di sujud, dan lanjut jalan lagi pelan-pelan. Allah nggak menilai seberapa cepat kamu naik, tapi seberapa kuat kamu bertahan di tanjakan. Dan jangan lupa, perjalanan hijrah itu personal banget. Jangan pernah ngebandingin prosesmu sama orang lain. Kadang kita lihat orang lain udah istiqomah banget, rajin ibadah, selalu semangat. Tapi kita nggak tahu perjuangan dia seperti apa, air mata dia sebanyak apa. Fokus aja sama versi dirimu hari ini, yang sedikit lebih baik dari kemarin. Karena di mata Allah, setiap langkahmu menuju kebaikan, sekecil apapun, tetap bernilai besar. Kalau lagi ngerasa futur, coba ingat lagi kenapa dulu kamu mulai. Ingat momen pertama kali kamu ngerasa pengen berubah. Momen dimana kamu nangis di malam hari karena ngerasa jauh dari Allah. Itu bukan momen biasa, itu panggilan dari Tuhanmu. Jadi, setiap kali semangatmu redup, ingat siapa yang pertama kali nyentuh hatimu buat kembali. Itu akan jadi bahan bakar terkuat buat terus melangkah. Dan terakhir, jangan pernah lupa bahwa setiap langkah kecilmu di jalan hijrah gak pernah sia-sia. Setiap kali kamu menahan diri dari hal buruk, setiap doa di tengah lelah, setiap air mata kamu sembunyikan di sujud, semuanya Allah catat. Gak ada yang luput dari pandangannya. Kalau manusia bisa lupa, Allah gak pernah lupa. Jadi, teruslah jalan meskipun kadang pelan. Karena di setiap langkahmu, ada cinta Allah yang diam-diam menyertai. Semoga kamu yang lagi nonton ini dapat pelukan lembut dari semesta. Pelukan yang bilang, kamu gak sendiri. Perjalanan ini mungkin panjang, tapi kamu gak jalan sendirian. Allah ada di setiap lelahmu, di setiap tangismu, di setiap langkah kecilmu yang kamu pikir gak berarti. Dan suatu hari nanti, kamu bakal lihat ke belakang dan bilang, ternyata semua perjuangan ini gak sia-sia. Terima kasih sudah mendengar ceritaku. Semoga kamu yang lagi berjuang tetap kuat dan gak berhenti berproses. Yuk share tips versimu di komentar. Siapa tahu bisa jadi semangat buat teman-teman lain yang sedang belajar istiqomah. Ingat, Allah gak minta kita langsung sempurna. Dia cuma minta kita jangan berhenti mendekat.